Ambisi Indra Syafri bawa Indonesia lolos Piala Dunia U20. Indra Syafri punya target tinggi sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Setelah lolos ke Piala Asia U20 2025, Indra Syafri ingin membawa Garuda Muda lolos ke putaran final Piala Dunia U20 2025. Indonesia telah mengamankan 1 tempat di putaran final Piala Asia U20 2025. Don Tri Pamungkas dan kolega lolos lewat babak kualifikasi. Indonesia sukses menjadi juara grup F pada babak kualifikasi. Piala Asia U20 akan digelar di Cina pada 2 hingga 23 Februari tahun 2025 nanti. Ajang ini juga akan menjadi babak kualifikasi untuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 2025. Nantinya, 4 tim yang melaju ke babak semifinal Piala Asia U20 akan otomatis lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Jadi, jika ingin bermain di Piala Dunia U20 tahun 2025, Garuda Muda harus lolos semifinal. Target lolos Piala Asia U20 tahun 2025 sudah dicapai Indra Syafri. Kini, ex-pelatih Bali United itu memasang target lebih tinggi. Dia ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025 di Chile nanti. Sesuai dengan arahan Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, kami diminta untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menuju Piala Asia dan untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia, ucap Indra Syafri. Keseriusan Indra Syafri menyiapkan tim untuk Piala Asia U20 tahun 2025 bisa terlihat. Pada November tahun 2024 ini, Indra Syafri sudah mengumpulkan pemain. 33 pemain dipanggil untuk pemusatan latihan di Bali. Nantinya, Indra Syafri juga bakal membawa tim ini untuk pemusatan latihan di Jepang. Selain berlatih, Garuda Muda juga bakal memainkan beberapa laga uji coba selama di Jepang. Skuad Timnas Indonesia berkumpul H5 jelang laga vs Jepang. Indonesia akan menghadapi Jepang dalam laga lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pemain timnas Indonesia akan dikumpulkan pada H5 sebelum pertandingan. Anggota Komite Eksekutif EXCO PSSI Arya Sinulinga menyebut, jika para pemain hanya akan dilatih strategi dalam pertandingan, tidak ada pelatihan lainnya karena para pemain dinilai sudah profesional. Saya rasakan pemain kita semua profesional. Mereka bermain di klub-klub profesional juga, levelnya sudah tinggi juga. Tidak ada TC-TCR, jadi tidak akan ada yang mengganggu liga. LIB tidak diganggu, apapun tidak diganggu, ucap Arya Sinulinga, melansir Detik Sport, Jumat 1 November 2024. Dipanggil mungkin H5 atau mungkin H4 sampai di Indonesia. Dan mereka cukup dengan latihan-latihan strategi, habis itu sudah bisa ikut langsung tanding. Jadi kami sudah menyiapkan semua juga, imbuhnya. Arya memastikan pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik kepada tim tamu. Laga melawan Jepang ini akan menjadi pembuktian jika Indonesia akan bersikap baik kepada tamu. Setelah melawan Jepang, timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi pada 19 November. Jika berjalan lancar, PSSI akan terus mengupayakan laga kandang melawan Bahrain untuk tetap digelar di Indonesia. Untuk tamu kita pasti bikin baik. Kan tahu ya Indonesia itu kan sangat baik dalam menjamu tamu. Bagaimana supaya nanti Jepang, kemudian Arab Saudi juga nyaman di Indonesia, itu yang akan kami usahakan, jelas Arya. STY dapat kabar buruk, 2 pemain andalan cedera. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong STY diterpa kabar buruk jelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bakal menjamu Jepang di Stadion GBK pada Jumat, 15 November tahun 2024. Kemudian menjamu Arab Saudi di tempat yang sama pada Selasa, 19 November tahun 2024. 2 pemain andalan STY di skuad Garuda dikabarkan mengalami cedera saat membela klubnya, Persebaya Surabaya. Kedua pemain itu adalah Malik Rizaldi dan Hernando Ari. Kabar cedera kedua pemain tersebut diketahui dari unggahan Persebaya Surabaya di Instagram resmi klub pada Kamis, 31 Oktober tahun 2024. 2 pemain Persebaya, Malik Rizaldi dan Hernando Ari mengalami cedera, tulis Persebaya, dikutip Jumat 1 November tahun 2024. Kedua pemain tersebut mengalami cedera
saat Persebaya menghadapi PSM Makassar pada Rabu, 23 Oktober tahun 2024 lalu. Persebaya menyampaikan, Malik Rizaldi mengalami cedera kaki kiri, sementara Hernando Ari alami cedera di bagian bahu kiri. Saat ini tim medis Persebaya sedang melakukan rangkaian observasi untuk mengetahui kapan kedua pemain andalan STY itu bisa kembali ke lapangan. Setelah menjalani MRI dan serangkaian pemeriksaan, kini mereka dalam penanganan tim medis Persebaya. Observasi dilakukan secara seksama untuk menentukan kapan mereka bisa kembali berlatih. Untuk kemudian dipastikan kapan mereka bisa kembali bermain, demikian Persebaya Surabaya. PSSI ungkap target Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. PSSI mengungkap target timnas Indonesia saat jumpa Jepang dan Arab Saudi. Federasi realistis bahwa dua laga itu tidak bisa disapu bersih. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dan Arab Saudi bulan depan pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Laga melawan Jepang akan digelar pada 15 November, kemudian melawan Arab Saudi pada 19 November. Saat ini, Indonesia masih di peringkat 5 grup C dari 4 laga, dengan rincian 3 kali imbang dan sekali kalah. Tim asuhan Shin Tae-yong di bawah Jepang 10, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain, yang mengoleksi 5 poin. Setelah menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0, Indonesia sempat meredam Bahrain 2-2, sebelum ditekuk Cina 1-2. Hasil itu membuat Indonesia masih harus mengamankan banyak poin guna bersaing mendapat posisi yang aman, setidaknya ke 4 besar, agar bisa ke babak keempat. Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut bahwa laga melawan Jepang akan menjadi ujian sulit. Sementara saat jumpa Arab Saudi, PSSI berharap bisa meraih poin. Kami hitung saja. Hitungan begini ya, kami tinggal 6 kali main. Ada 4 kali tuan rumah, 2 kali kita away. Dan away-nya itu melawan Jepang dan Australia. Jadi 4 ini harus dapat poin kan? Kata Arya Sinulinga kepada wartawan. Lawan Bahrain, lawan Cina kami berharap poinnya full. Itu pun belum tentu lewat kade, dan kemudian kami harus full juga, karena kita kalah lawan Cina. Benar tidak? Kan kita kalah lawan Cina ini. Kalau tidak mau kita Arab Saudi, juga harus mau gak mau kan harus full juga. Ujarnya menambahkan, target memaksimalkan laga kandang sisa ini dipasang PSSI dalam misi timnas Indonesia di ronde 3 meraih posisi 4 besar. Federasi masih berharap timnas Indonesia bisa melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. Sebab untuk lolos langsung sebagai juara grup dan runner-up sudah sulit buat Garuda. Timnas Indonesia masih punya kesempatan ke Piala Dunia tahun 2026 jika melanjutkan kiprahnya ke ronde 4. Jepang ya kita harus dapat, ya mudah-mudahan dapat poin, sehingga kita bisa masuk di 4 besar. Kita kan, kalau untuk di Australia dan di Jepang kita berusaha realistis ya, tutur Arya.